Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Harnasari Sibarani dengan NIM 23115016 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Askia Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji korelasi person dan Spearman menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Tutorial ini dimulai dari menyiapkan data, mengimpor data ke SPSS, melakukan uji normalitas, menjalankan uji korelasi, hingga menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Sebelum memulai analisis, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data penelitian terlebih dahulu. Data yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya ada mempunyai 20 data. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Di variabel view ini yang pertama itu kita buat motivasi belajar. Nah, desimalnya kita bikin jadi 0. Di label ini kita isi hasil sama belajar. Hasil di measure kita ganti jadi scale keduanya. Oke. Setelah itu kita pindah ke data view. Langsung aja kita ambil datanya dari Microsoft Excel. Kita copy. Terus kita masukkan ke data view. Nah, setelah datanya udah masuk, kita sebelum menguji korelasi person atau Spearman, terlebih dahulu kita menguji normalitasnya, data normalitasnya. Nah, yang pertama kita pilih Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Hasil atau motivasi ini kita pindahkan ke Dependent List. Belajar juga kita pindahkan ke Dependent List. Kita pilih Plots. Terus kita centang Normality Plots with Text. Continue. Kita oke kan. Nah, di sini kita udah melihat data normalitasnya. Normalitasnya itu besar dari 0,02, signya ini besar dari 0,05. Maka datanya dinyatakan berdistribusi normal sehingga analisis yang kita gunakan itu uji korelasi person. Namun, apabila signya ini kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal, sehingga kita analisis dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman. Nah, karena data kita besar dari 0,05, maka setelah output normalitinya keluar, maka kita bisa melihat dari nilai signya ini. Apabila dia lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal, sehingga analisis yang digunakan itu korelasi person. Jika signya kecil dari 0,05,
maka analisisnya kita menggunakan korelasi Spearman. Karena data kita ini besar dari 0,05, kita cuma menguji korelasi person saja. Nah, untuk menguji korelasi person itu yang pertama kita pilih analyze, lanjut correlate, private. Nah, kita pindahkan hasil motivasi belajar sama belajar ini ke variabel, terus kita centang yang personnya. Oke. Nah, di sini sudah keluar nilainya. Berdasarkan output korelasi pada SPSS ini, diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan itu kita menggunakan 20 sampel tadi ini ya, 20 sampel. Nah, di sini kan nilai korelasinya itu ada 0,996. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif. Artinya, apabila nilai variabel belajar meningkat, maka nilai variabel hasil belajar juga cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila nilai variabel belajar menurun, maka nilai hasil belajar juga cenderung menurun. Dilihat dari tingkat kekuatannya ini, nilai koefisien korelasi sebesar 0,996 berada pada rentang 0,80 sampai 1,00. Sehingga termasuk ke dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Selanjutnya nilai sigma-tilde adalah kecil dari 0,001 dan jumlah sampelnya itu sebanyak 20 juga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara variabel belajar dengan hasil belajar. Karena nilai signifikannya tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel belajar dan hasil belajar. Sekian tutorial dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.